orang tua nelpon jadi lupa sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah kita mengetahui bahwasanya dasar-dasar hukum yang diijma'kan oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih. Karena hadis yang dhaif itu khilaf di antara para ulama, kemudian masuk kepada ijma'. Dasar hukum yang menjadikan dan menentukan sesuatu adalah ijma'. Dan ijma' ini kebiasaannya memiliki dasar. Jadi kalau umpamanya para ulama mengatakan ini, kita mengambil dasar ijma'. Oke. Kebanyakan ijma' ulama itu semuanya berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Hanya sedikit saja permasalahan yang diijma'kan ulama yang tidak berdasarkan Quran dan hadis, karena tidak ada terdapat dalam Quran dan hadis. Ya. Kemudian mereka kiaskan dengan berbagai macam alat yang lain sehingga datanglah ijma'nya ulama. Jadi setiap biasanya kita katakan ijma' itu biasanya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka meneliti, ternyata mereka sepakat untuk menentukan hukum tersebut. Nah, masuklah kita kepada bahagian ijma'. Wal ijma'u, dan ijma' itu adalah hujjatun 'alal asli tsani, merupakan hujjah, menjadikan sebagai dalil pada masa yang kedua. Wa man ba'dihi, dan orang-orang yang setelah masa kedua, maknanya hujjah bagi masa kedua, masa ketiga, masa keempat, sampai kita pada saat ini, yaitu masa ke kurun ke-15. Ya. Pada masa abad ke-15 juga sebagai ijma'. Wa fi ayyi asrin kana, dan mana-mana masa, sama ada kurun ke-8, abad ke-8, abad ke-9, abad-abad yang lain-lainnya, ijma' masih lagi dijadikan dia hujjah. Jadi ijma' itu ta'rif, definisi yang para ulama buat adalah bahwa ittifaqu ulama'i ahli asri, bahwa ittifaqu ulama'i ahli asri 'ala al-hadithati, dianya adalah kesepakatan para ulama pada satu masa atas satu kejadian. Kesepakatan yang enggak semestinya digabungi, datang buat konferensi atau perkumpulan. Tetapi ketika ditanya kepada ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan begini.
Ulama-ulama Basrah mengatakan begini, sama pendapat yang Kufah. Datang ke Baghdad demikian maknanya, datang kita ke Mekah begitu juga maknanya. Kemudian datang kita ke ulama-ulama Mesir, Syam dan sebagainya, itu juga mereka, ini namanya sepakat. Tidak mesti digabungkan. Ya, dan dahulu tidak ada istilah kita katakan penggabungan atau melaksanakan konvensi membicarakan masalah hukum. Jadi dengan begitu ittifaq di sini persepakatan para ulama bukan diambil satu persatu lewat kumpulan, tetapi ketika kita cek di mana-mana negara ternyata mereka juga menghukumkan seperti itu. Yang kedua, yang diittifaqkan itu adalah kejadian yang terjadi pada masa itu. Kejadian yang terjadi pada masa itu. Makanya wa na'ni bil ulama al-fuqaha. Yang kami maksud dengan ulama ini adalah yang faqih, yang sampai kepada derajat mujtahidin. Sampai kepada derajat mujtahid. Jadi ulama ini kan banyak. Ada ulama nahwu, ada ulama hadis, ada ulama macam-macam. Ulama hadis pun, kalaupun dia ulama hadis, ribuan hadis dia hafal, kalau dia tidak tahu qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan sebagainya, ini bukan jadi ulama yang dapat berijtihad. Karena hadis itu pedang, alat. Sudah, Al-Quran itu alat. Paham? Ada orang hafal Quran 30 juzuk, ada orang hafal ribuan hadis, tapi dia tidak mampu untuk menjadikan itu hadis dan Al-Quran sebagai cara bagaimana berijtihad. Kamu punya pedang panjang 5 meter, keris, bukan lengkok 9, lengkok 20. Hebat ya. Tombak lagi, pedang naga lagi, pedang bulan lagi. Tapi kamu pegang ini pedang, kamu tak pandai menggunakannya, datang musuh. Paham tak? Boleh? Mati ya. Cuma pegang pedang gini-gini aja dia. Ini pedang begitu berharga, tapi dia tak mampu untuk menggunakannya, dia mati. Betul tidak? Tapi kalau kamu punya pedang satu saja, kamu pandai menggunakannya, orang semuanya akan kalah. Begitu juga kamu hafal Al-Quran dan hadis. Kalau kamu hafal hadis Nabi, kamu tidak ahli usul fiqih, tak pandai qawaid fiqih, tak pandai ini itu yang disyaratkan dalam ijtihad, kamu bukan mampu untuk menggunakan apa yang kau hafal. Di sini letak bagi ahli hadis mesti sadar. Ketika melihat hadis bukan langsung kamu jadi mujtahid. Mesti sadar masih ada lagi di sana ilmu-ilmu yang wajib kamu pelajari sehingga kamu jadi mujtahid. Paham? Jadi ketika kamu punya pedang, kamu mesti tahu bagaimana caranya kamu menggoyangkan pedang tersebut, menggoyangkan badan kamu, mengelak dan sebagainya. Itu kembali kepada diri. Demikian juga kemampuan kamu dalam berikhtiar itu kembali kepada pemahaman kamu lewat ilmu yang kamu telah pelajari. Di sini sebahagian daripada ahli hadis yang salah ketika mereka tidak memahami ilmu qawaid fiqih, usul fikih dan sebagainya, sehingga mereka merasa sudah layak jadi mujtahid, padahal salah. Dalam usul fikih diajarkan bagaimana caranya kamu berijtihad lewat hadis-hadis yang telah ada. Ya, ini jangan kamu anggap kamu hafal 1, 2, 3 hadis langsung kamu jadi mujtahid. Masya Allah, hebatnya. Tapi kamu mesti qawaid fiqih, usul fiqih, balaghah dan sebagainya mesti tahu. Maka tadi dikatakan yang dimaksud di sini ulama bukan ulama hadis. Ya. Bukan juga ulama usul, tapi ulama yang ahli faqih.
Karena orang-orang yang sampai kepada faqih itu telah dikumpulkannya semuanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah inginkan dia, Allah berikan kefaqihan, pemahaman terhadap agama. Allah tak mengatakan may yuridillahu bi khairan yuhaddithu fid din. Orang yang Allah ingin buatkan kebaikan, dia jadikan hadis. Enggak. Tengok lagi hadis Nabi SAW. Nadarallahu an sami'a maqalati. Allah berikan cahaya bagi orang yang dengarkan hadisku. Ini ada hadis lain ni. Nadarallahu an sami'a maqalati fawa'aha. Fawa'aha. Maka dia hafal. Ada hadis lain ni. Fawa'aha. Kemudian mislama sami'aha, seumpama dia dengarkan. Kata Nabi, farubba muballighin au amin sami'in. Terkadang orang yang disampaikan kepadanya, orang yang keduanya, itu lebih faqih, lebih paham daripada yang mendengar. Dia ahli hadis. Ahli hadis sampaikan kepada orang yang ahli fikih. Orang ahli fikih dengarkan, paham dia. Jadi di sini kita tahu hadis itu hanya alat, Al-Quran hanya alat untuk memahami. Kembali kepada kamu, kamu punya alat enggak untuk bagaimana caranya memahami. Dan di sini yang dikatakan ijma' itu, yang diittifaqkan itu mesti orang-orang yang faqih. Tahu faqih? Jangan cuma baca kitab matan Ghayah wa Taqrib. Tahu matan Ghayah wa Taqrib? Sekarang kan orang sudah hebat-hebat ini, Masya Allah. Baru gurunya 3, 4, 5, 6 orang dalam ilmu hadis matan Arba'in Nawawi yang dibaca, sudah katanya al-musnid, al-muhaddis, subhanallah. Kemudian banyak istilah-istilah yang melenceng, yang tidak sesuai. Rasul mengatakan wa anzilun nasa manazilahum. Letakkanlah seseorang itu menurut kedudukannya. Jangan terlampau besar-besar. Maka saya heran sekarang, hebat mengajar, ya, hebat mengajar, hebat ceramah, langsung buat syekh. Ya Allah, sekarang tuh lakop syekh itu seperti tukang jual apa? Seperti tukang jual belacan, mudah didapati. Enggak sembarangan lakop syekh, ya. Mana-mana saya tengok daripada Kelantan sampai ke Johor sekarang mudah sekali. Tamat Mesir hanya berapa begini-begini, mudah sekali buatkan syekh. Padahal saya itu kamu mesti pelajari semua ilmu. Kamu kuasai semua bidang. Usul fikihnya mantap, qawaid fikihnya mantap, hadisnya mantap, tauhidnya mantap, fikihnya mantap, nahunya mantap. Nahu kau hafal alfiyah. Inilah yang dia hafalnya kucuk-kucuk tahid. Alfiyah dihafal. Kalamun alabdu mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Hafal. Kamu jadi syekh mesti hafal, mesti tahu nahu. Jangan baca salah. Ya, dan mesti punya karangan buku bahasa Arab. Bukan sembarangan. Demikian juga faqih. Faqih ini merupakan satu derajat yang kamu bukan, oh saya sudah belajar kitab matan matan Abi Suja, Masya Allah. Kamu masih mubtadi. Kalau setakat matan Abi Suja itu masih mubtadi. Kau mesti belajar kitab matan Abi Suja, matan Hasyiah, Hasyiah Sarqawi, Hasyiah Bajuri, I'anatul Talibin, Minhaj, Sarah Minhaj, Mughnil Muhtaj, semuanya mesti kau pelajari. Di samping kau mesti ahli dalam usul fikih. Baru katakan faqih. Ini saya tengok ada orang buat al-alim, al-alama, al-faqih, al-muhaddis, al-muhaqqiq, al-mudaqiq. Ya Allah, semua benda kenapa tak buat kutubul aqtab aja? Buat aja itu kutubul aqtab. Tuh tengok. Kalau dia faqih sudah ada karangan kitab fiqihnya macam yang saya akui sebagai ahli faqih termasuk di Nusantara ini adalah pertama Syekh Maimun Zubair Al-Jawi. Dia punya kitab usul fikih 4 jilid dan fikih-fikih yang lainnya. Syekh Maimun Zubair itu masih hidup di Serang, Jawa. Syekh Muhammad Nuruddin Banjar
dia punya karangan fikih, itu faqih. Jangan cerita begini, oh lah faqih, Masya Allah. Pulang kamu dari Yaman, kamu cuma baca kitab Safinatun Najah, al-faqih, Masya Allah. Setakat Safinatun Najah di kami sana Mughnil Muhtaj kita ajari, I'anatul Talibin pagi macam kayak gini kami pelajaran kita I'anatul Talibin, Mughnil Muhtaj. Itu Muhtaj bukan saya mempermainkan mengolok-olok, tidak, karena ada sebagian orang merasa begitu. Enggak boleh. Karena Syekh kita, seperti Syekh Habib Umar, itu enggak buat seperti gitu. Kita aja perasaan seperti itu. Oh, sudah pulang dari Yaman, Masya Allah. Al-Faqih, al-Faqih, Masya Allah. Padahal matan apa yang dihafal daripada kitab fikih? Ada matan Zubat dihafal. Matan Zubat. Pernah pegang matan Zubat? Pernah baca kitab matan Zubat? Alhamdulillah kami belajar kitab matan Zubat sama Dr. Ali Jumat. Jadi faqih ini bukan sembarangan ya. Kamu ingin jadi faqih? Kamu jadi ingin baik faqih? Ingin bilang. Ingin sekalipun bilang. Berarti tak mau. Ingin jadi faqih? Inginlah. Orang yang faqih, orang yang Allah sukai. Bukankah kata Rasulullah, orang yang aku inginkan kebaikan, aku berikan kefaqihan. Paham tidak? Karena orang yang faqihlah yang paham dengan ayat Allah dan hadis Nabi. Lihat bagaimana kefaqihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tengok kepastian para ulama-ulama ketika dikatakan satu hadis yang pendek boleh dikeluarkan 30 hukum. Tengok. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya Aba Umair, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang telah terjadi terhadap Nughair burung pipit? Dari hadis itu 30 hukum. Coba bayangkan. Menunjukkan kefaqihan orang. Ya. 30 hukum. Salah satunya sunnah hukumnya gunakan kunyah, abun. Pakai abun. Sama saya Abul Faid. Kamu nak buat apa? Abu Habsin. Abu apa lagi? Abu apa lagi? Abu Asadin, Abul Karam. Nah, yang jangan buatkan Abu Lahab sama Abu Jahal sajalah. Nah, ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair. Dari sini juga hukumnya boleh anak-anak bermain dengan burung. Karena anak itu pegang burung, burungnya mati. Ini coba bagaimana kepakian para ulama mengeluarkan hukum 30. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba keluarkan hukum fikih di situ. Siapa dapat saya kasih hadiah. Hadiahnya wallahu alam. Ayo. Ada dapat kepastian, pemahaman. Ulama ketika membacakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ada yang dapat? Di sinilah kata Rasulullah, puak-puak khawarij, mereka ini nampak alim tapi tak alim karena mereka tak faham Al-Quran. Yaqra'una al-Qur'ana la yatajawaz an hanajirihim. Mereka baca Quran tapi tak sampai ke tenggorokannya. Maksudnya tak paham. Atau bahasa kampung kita kata tak paham. Nah, apa pasal tak paham? Dia baca saja. Macam Dzul Khuwaisirah, saya ingatkan lagi Dzul Khuwaisirah, dia banyak baca Quran, tapi ketika Nabi bagi-bagikan harta, ya, harta rampasan kepada orang-orang Quraisy, dia kata ittaqillah ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Takutlah kamu kepada Allah, berbuat adillah kamu kepada Allah. Kenapa dia marah? Kenapa dia katakan kata-kata yang sangat hebat?
yang menuduh Nabi tidak adil, tidak takwa kepada Allah. Padahal dia baca Quran. Baca Quran berarti dia itu tidak menghormati Nabi. Sama sekarang kita baru setakat baca Quran nggak paham, baca Quran pun sama teman-teman. Oh, menurut saya ini begini maknanya. Oh, menurut saya ini begini maknanya. Siapa yang mengajarnya Quran? Tafsir. Kau buat saja tafsir kepala otak kau. Yang Rasulullah mengatakan sahih, ya, man fassara Qur'ana bi ra'yihi, man fassara Qur'ana bi ra'yihi, siapa yang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, falyatabawa maq'adahu minan nar. Naklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Kau pegang Quran, ayo pegang Quran. Macam saya dulu di Mesir. Ayo pegang Quran, ayo pegang Quran. Ustaz Husni, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Oh, saya pun menurut saya begini begitu, begini begitu, itu begini. Saya termasuk orang tukang tafsir, Al-Mufassir Muhammad Husni. Tafsir itu lihat daripada para ulama. Al-awwal yufassiru Qur'anu bil Qur'an, wa yufassiru Qur'anu bil hadis, wa yufassiru Qur'anu bima qalahu al-ulama. Tafsirkan Quran dengan Quran, tafsirkan Quran dengan hadis, tafsirkan Quran dengan perkataan ulama. Kau pula tafsirkan dengan kau sendiri. Oh, menurut saya ini begini tuh. Ya mesti begitulah katanya. Karena dari mana ada tahu? Dari terjemahannya. Subhanallah, berapa banyak terjemahan salah. Enggak cocok, enggak sesuai. Ya. Karena Al-Quran itu menurut kita begitu terjemahannya. Kalau menurut Allah beda. Paham? Jangan sembarangan membaca Quran, tafsir Quran. Kau bukan mufassir. Dalam kawaid usul tafsir, yang paling pertama sekali kamu mesti tahu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, lughah, balaghah, nahu, sharaf. Coba tengok tadi ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Fikih yang ada di sana adalah walaupun Abu Lahab adalah orang kafir, tetap Allah menisbahkan hartanya kepada dia. Menisbahkan hartanya kepada dia. Maknanya orang kafir macam mana pun kafirnya, harta itu milik dia. Coba tengok, itu fikihnya. Kamu kita, oh itu kan cerita tentang laknat saja katanya. Memang cerita tentang laknat saja, tapi kandungan fikih di dalam situ adalah begitu halusnya para ulama mengatakan hak milik walaupun orang kafir tetap hak milik dia. Jangan sembarang kau ngambil-ngambil. Nah, itu dikatakan dengan ulama, wa na'ni bil ulama, yang kami maksud ulama al-fuqaha. Wal fuqaha jamak daripada faqih. Faqih atas timbangan fa'ilun. Apa? Fa'ilun. Ini sudah berkali kali di sini. Bukan lagi. Faqihun. Faqihun atas timbangan fa'ilun. Kamu ingat timbangan fa'ilun adalah timbangan mubalaghah. Apa? Mubalaghah. Apa mubalaghah? Sangat faqih, sangat alim. Rahimun. Apa itu rahimun? Apa itu rahimun? Sangat sangat sayang. Asalkan pakai fa'ilun maknanya sangat. Ya. Rahimun, fa'ilun, faqihun, apa lagi? Jamilun. Itu juga timbangan fa'ilun. Enta jamil, inti jamila. Kau sangat cantik. Dari mana? Dari mana kau artikan sangat? Timbangannya fa'ilun. Paham? Fa'ilun. Nah, faqihun bilang jamakan fuqaha. Ini jamaknya. Rahimun ruhama. Ya? Banyak yang faqih. Sebab itu
Arti faqih asal kalimat faqaha itu namanya fahima. Fahima, fahimun. Fahimun maknanya orang yang banyak paham. Jadi bukan saja ngangkut hadis, tapi dia ngangkut hadis, paham dia. Ya, ngangkut hadis, paham dia. Seperti hadis Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, Imam An-Nawawi dan seterusnya. Ini orang-orang ahli hadis yang faqih. Orang yang ahli hadis yang faqih. Oke. Dan yang faqih ini ya akan terus naik sampai jadi mujtahid. Mujtahid ini pula nanti bermacam-macam tingkatan. Ya, ada faqih saja dia tidak sampai jadi apa mujtahid. Tapi naik ke atas yang dimaksud ini faqih mujtahid. Tidak semestinya segala bidang dia ijtihad, ya. Tidak semestinya segala bidang dia ijtihad. Wa na'ni bi hadisatil hadisah asy-syar'iyyah, yang kami maksud dengan kejadian yaitu kejadian yang memerlukan hukum syara'. Bukan sari berita pesawat NASA sekian-sekian telah terbang ke bulan. Itu kejadian apa? Bukan kejadian syar'iyyah. Kejadian syar'iyyah yang perlu hukum syara' seperti bayi tabung. Apa pendapat ulama tentang bayi tabung? Cloning. Apa pendapat ulama tentang cloning? Tahu cloning? Tahu? Apalagi transgender. Apa transgender? Merubah jantina. Merubah jantina dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tapi tak ada transgender itu dari pondan ke laki-laki, tak ada. Yang ada laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Apa hukumnya? Karena zaman dahulu tak ada, zaman sekarang yang banyak. Kalau dia sudah kata saya enggak transgender, kemana? Pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke Amerika, ganti. Ini namanya orang bodoh. Ini hukum syar'i, maknanya hukum-hukum yang perlu hukum syara'. Para ulama akan memutuskan hukum tersebut. Ya, ulama akan memutuskan hukum yang telah terjadi. Apa saja permasalahan-permasalahan yang diperlukan dalam hukum, itu para ulama semestinya sudah berijtihad. Paham? Kalau begitu yang pertama mesti dia itu faqih. Mesti faqih. Yang kedua mesti dia sepakat, tidak ada satu orang pun yang i'tirad. Tidak ada satu orang pun yang beriktiraf tentang hal tersebut. Ya. Yang ketiga, kejadian itu memang dibutuhkan, diperlukan hukum syariah yang memutuskannya. Sebab itu makanya kalau sudah para ulama sepakat tidak ada yang sedikit pun mengiktiraf, maka hukumnya jadi ijma'. Wa ijma'u hadhil ummah hujjatun, dan ijma' umat Nabi Muhammad SAW, ijma' umat Nabi Muhammad SAW merupakan sebagian daripada hujjah duna ghairiha, selain daripadanya. Itu selain daripada apa? Selain daripada umat Nabi Muhammad. Jadi keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad yang disepakatkan itu jadi hujjah. Kalau umat yang lain enggak seperti itu. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Ini perlu kita tengok. Walau bagaimana hebatnya kejahatan bagi umat Islam, tidak mereka akan bersatu. Tetap mereka akan ikhtilaf. Maka sebab itu tidak boleh kita mengatakan halakal apa? Kita kata halakal
muslimun, celaka orang muslim, tidak. Karena ada di antara orang muslim yang tidak sama dengan kecelakaan. Man qala ahlakan nasu bahwa ahlakuhum, siapa yang mengatakan manusia telah celaka, maka dia yang paling celaka. Karena Allah SWT menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah terjadi kesepakatan terhadap umat Nabi Muhammad akan apa? Akan kejahatan. Contoh, saya perlu kasih tahu kepada kamu perkara yang sudah terjadi 15 abad yang silam. Sudah Rasulullah melarang umatnya menjatuhi pemimpin walaupun dia zalim. Sudah, walaupun zalim. Maka hal itu disebutkan dan dikulikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim dia tentang ittifaq ulama, haram hukumnya menjatuhkan pemimpin yang zalim. Bukan untuk karena pemimpin tersebut, tapi karena takut umat yang lain akan banyak mampus. Paham? Ini orang fakih berpandangan. Jangan ikut hawa nafsu. Kalau apa itu? Tengok, orang fakih berpandangan. Maka juga dinukilkan oleh Imam Bajuri, dinukilkan oleh ulama-ulama yang lain, termasuk dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Saya mau tanya sama antum, apa menurut antum Aqidah Tahawiyah? Apakah orangnya sesat atau tak sesat? Imam At-Tahawi sesat atau tidak sesat? Jawab dengan jujur. Imam Tahawi sesat atau tidak? Tidak ya. Itu akidah yang dalam kitab Aqidah Tahawiyah yang telah kita bacakan di situ, wala yajuzu ayakhruja an imamil zalimin. Tak boleh keluar daripada pemimpin yang zalim. Dia kata begitu, berarti siapa yang sesat? Imam itu yang sesat. Nah, berlaku pada abad ini fitnah terbesar. Banyak para ulama yang memainkan peran untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Tapi ingat, Allah tidak akan kumpulkan umatnya dalam kezaliman dan kesesatan. Masih ada di sana ulama-ulama yang faqih, yang Allah berikan nur cahaya, walaupun mereka mengorbankan nyawa. Seperti Syekh Muhammad Ramadan Buti, beliau dengan jelas-jelasnya mengatakan haram hukumnya keluar daripada raja yang zalim. Naam, Bashar zalim. Tapi ketika kamu keluar daripada Bashar, berapa banyak akan mati dibunuhnya. Paham? Itu yang dijaga, bukan Bashar yang dijaga, bukan kerajaan Bashar yang dijaga, bukan pemerintahan Bashar yang dijaga, tapi yang dijaga itu nyawa orang. Paham? Itu fikih. Yang fikih ini hanya Allah berikan kepada orang yang hatinya luas, bersih. Yang kata Rasulullah tadi apa? Hadis Sahih Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Paham? Oke. Banyak para ulama yang mencoba untuk mengatakan mereka itu zalim, maka jatuhkan mereka. Tapi mereka tidak bicara kalau sedang menjatuhkan pemimpin berapa banyak yang mati. Pernah mereka pikirkan? Tidak pernah mereka pikirkan berapa banyak orang yang akan mati ketika kau jatuhkan orang. Satu nyawa saja ini besar. Nyawa orang muslim satu saja lebih besar pada Ka'bah. Paham? Maka itu sudah jadi ittifaq ulama, ijma' ulama, ya, keluar daripada raja yang zalim itu haram hukumnya. Ya, saya cuma menukilkan pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam At-Tahawi, pendapat Imam At-Tajuddin As-Subki dan sebagainya. Terserah kamu mau marah atau enggak marah, ya terserah, up to you. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, pada masa kejadian fitnah itu saya terus di mana saja pengajian saya mengatakan itu, tak takut saya, karena yang hak itu hak, yang hak itu hak. Dari mulai Kelantan sampai ke Johor saya ceritakan tentang haramnya hukum keluar daripada raja yang zalim. Kenapa? Karena kita nak jaga nyawa orang, bukan jaga kursi dia. Kalau kita jaga kursi dia, dapat apa kita? Saya sendiri tak dapat apa-apa saya kau jaga kursi dia. Saya dapatkan, saya nak jaga umat itu kalau harga mahal nyawa umat Islam. Paham?
Coba tengok Libya, dihukumkan Qaddafi kafir, jatuhkan, mati. Tapi sekarang coba lihat pembunuhan, bom, orang lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pikir mana dan salwa, ternyata bom, berkecai daging semuanya. Itu di Libya. Oh, saya enggak dengar. Ya, enggak dengar. Yang kamu dengar cuma channel Jazeera. Itu channel Jazeera, channelnya orang Yahudi. Kerjanya mengobrak-abrik negara Islam. Sudah 5 tahun berjalan. Kata mereka Rabiul Arabi. Apa makna Rabiul Arabi? Yang sekarang pun di Tunis, tengok siapa yang menang sekarang. Tunis, siapa yang menang sekarang? Baca sejarah. Tidak ada semuanya itu. Yang ada umat Islam mati semuanya. Makanya di sini Allah tidak akan menjadikan umat semuanya bersatu dalam kesesatan. Alhamdulillah, wallahi, ketika saya mendengarkan pendapat Syekh Muhammad Buti, saya kata dia pasti akan meninggal. Kenapa saya kata? Karena orang-orang yang membenci pendapatnya akan bunuh dia. Terus lantas orang kata, oh yang membunuhnya Bashar Assad. Apa untungnya Bashar bunuh dia? Pakai logika dong. Orang-orang akan merasakan itu Bashar Assad dijatuhkan karena ulama-ulama yang mengatakan keluar daripada kerajaan itu haram hukumnya, itu mesti dimatikan dan dibunuh mereka. Itu merupakan istilah kita kata kewajiban, walaupun nyawa tetap wajib kita nyampaikannya. Sama seperti saya insyaAllah mudah-mudahan tidak takut. Tiba-tiba mungkin ada ancaman orang begini begitu, Allah serahkan kepada Allah. Kenapa yang saya katakan ini? Ada sebagian orang tak sedang, karena dia ingin gulingkan, bunuhkan, tapi dia tak pikirkan orang mati. Coba kamu pikirkan berapa banyak nyawa umat Islam yang mati. Berapa banyak mati. Berapa banyak anak mati. Kamu cuma katakan, oh itu kan Bashar Assad celaka. Tapi kamu tak tahu apa sebab Bashar Assad buat begitu. Karena keluar. Kalau tak buat begitu, tak akan boleh dibunuhnya orang. Demikian juga masa Qaddafi. Sebab itu dalam Islam, kalau tak percaya saya akan nampakkan sama kamu syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi telah mengatakan ittifaq ulama. Dan alhamdulillah, baik di Malaysia, di Indonesia lebih-lebih, kelompok YNU Nahdlatul Ulama mengharamkan keluar dari pemerintah. Macam kami Indonesia sekarang ni Jokowi, kami sudah panas hati dah. Panas hati dah. Belum naikkan BBM itu maksudnya minyak. Ada kata apa BMM apa entah itu. Itu minyak. Terpaksa sabar sambil berdoa dan berusaha menuntut ke DPR MPR, ya. Itu yang kita laksanakan, bukan untuk menjatuhkan langsung begini tak. Jadi tengok pemimpinnya itu, kalau pemimpinnya punya gigi, punya taring, punya kebesaran, punya tentera, kalau kita jatuhkan akan mengakibatkan banyak orang mati, haram hukumnya. Tapi kalau pemimpinnya itu lemah, tidak ada punya ketenteraan apa semuanya, dijatuhkan, maka ini namanya apa? Maghlub, yang dikalahkan, ya. Jadi kamu mesti paham dalam hal tersebut, itu termasuk bab fiqih. Apalagi sekarang ni benar-benar yang dihalalkan banyak ulama. Tengok bank Islam, pakar-pakar sarjana Islam sekarang banyak membuat kaedah-kaedah bank Islam. Yang pada asalnya saya teliti dan saya tengok, itu kebanyakan semuanya sama dengan riba, cuma namanya aja beda. Oh ini namanya gini, baik takjil, baik ini, baik apalah namanya. Cuma semuanya hampir sama aja dengan riba. Namanya cantik. Ternyata kalaupun andaikan ini benar, Allah alam, kena ijtihad namanya,
Allah tidak jadikan dia ijma' ulama tentang kehalalan itu semuanya. Ulama India dan Pakistan tidak membolehkan bank Islami. Itu katanya bank Islami itu ribawi. Nama dia Islami. Karena banyak sekarang orang buat cerita Islami. Cerita Islami ketika cinta bertasbih. Tapi coba dalamnya tengok, ada unsur-unsur yang tidak elok. Betul tak? Kalau saya kasih tahu satu persatu biar antum tahu. Ketika cinta bertasbih. Apalagi ayat-ayat cinta. Ada benda yang tak elok situ. Islami katanya. Apalagi kita di Malaysia. Film Malaysia. Alhamdulillah, kamu tidak termasuk orang gila film lah. Paling tidak kamu nonton film Naruto. Film apa? Naruto. Dia filmkan berjilid-jilid. Jadi tidak akan bersatu umat Islam dalam kesesatan. Wasa'u dan syarak wada bi'asmati hadil ummah, menyebutkan tentang umat ini adalah ismah. Arti ismah terjaga daripada berbagai macam kesesatan, kesemuanya, kesepakatan mereka. Jadi umat Islam tidak akan pernah bergabung untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau bersatu dalam kesesatan. Pasti ada sahabat ulama yang tidak mau, yang tidak sesuai. Ya. Wal ijma'u hujjatun ala asli tsani. Dan ijma' itu adalah hujjah atas masa yang kedua. Wafi aslin kana, dan pada masa yang mana-mana. Maknanya masa kedua, masa ketiga, masa keempat. Bila terjadi ijma' pada masa sahabat, maka pada masa yang berikutnya akan menjadi apa hukum bagi mereka. Wala yashtaritu fi hujjiyatil inqiradil asr, dan tidak disyaratkan pada kehujahan ijma' itu dengan habisnya masa. Contoh, ini tahun berapa? 1, 4, 3, 6. Kurun keberapa? Kurun keberapa kita sekarang? Abad keberapa? Ke-15. Jadi pada tahun ini terjadi sebuah ijma'. Terjadi sebuah ijma' para ulama. Sudah tidak semestinya ijma' ini habis semuanya masa baru boleh diamalkan. Maksudnya pada tahun 1501 baru dianggap jadi hujjah. Tidak. Ya. Pada tahun 1436 terjadi ijma' di antara ulama dalam satu masalah, maka tidak disyaratkan tahun 1501 baru dianggap itu diamalkan dan dihujjahkan. Tidak. Bila masanya sudah dari ijma' mereka, dari detik setelah ijma'nya itu sampai ke bawah sudah menjadi hujjah. Nah, itu dia. Contoh, rokok haram. Rokok haram. Ada yang merokok? Ada? Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Rokok haram. Dikumpulkan semua ulama katanya rokok haram. Tapi ada juga ulama yang kata, menurut kami tak haram. Tengok dulu dia. Pertama, dia merokok tidak. Yang kedua, dia sampai ijtihad tidak. Kalau dia kata, menurut kami rokok tak haram cuma makruh, tengok dia merokok tidak. Kalau dia merokok kena merokok lah dia kata tak haram. Faham tak? Ada something rupanya. Atau mungkin dia tidak sampai ke derajat ijtihad. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk saya haram rokok itu. Untuk antum, terserah antum lah. Antum yang punya badan. Kalau saya yang badan jangan merokok. Kan begitu.
Ya, karena mau kita kata apa lagi? Oh, rokok itu haram begini, begitu, begini. Itu kan sebagian ulama katanya, sebagian lagi enggak. Siapa mengatakan? Mujtahid mana yang mengatakannya? Adalah ulamanya katanya. Ulama mana? Ulama yang setiap pagi parfor, enggak berhenti ngerokok dia. Ya. Jadi, walaupun demikian, kita jangan terlampau sadis terhadap orang yang merokok. Oh, ini Dajjal ini. Kenapa? Karena merokok. Subhanallah. Ini kan ijtihad ulama yang dipandang mereka seperti itu. Ya, paham tidak? Nah, jadi tadi katanya tidak perlu kita tunggu 1500 baru di jalan. Sudah ijma mereka semuanya, langsung jalan hukum tersebut jadi ijma. Fa'in kunna, andaikan kita kata inqiradul asl syartun yu'tabaru qaul min man wulida fi hayatihim. Andaikan kita kata, andaikan hilangnya, habisnya masa itu, masa kurun itu merupakan syarat yang perlu diingat atau perlu dijadikan sebagai iktibar, masuk perkataan daripada seorang yang dilahirkan pada masa mereka. Oke, tahun 1436 terjadi ijma. Ternyata setelah terjadi ijma, pada tahun itu juga lahir seorang anak. Setelah lahir dia, watafaqaha, belajar apa? Fikah. Belajar apa? Fikah. Malaysia kata fikah. Kepiku. Fikah. Atas jam apa wazan? Wazan atau fikah? Wazan si PA. Fikah ala wazan PA. Betul tak? Ini bahasa Arab dari kepada bahasa kita Melayu dinya ala wazan PA. PK. Kita pelajari PK, ya. Sudah dipelajari PK, wasara min ahli ijtihad, maka dia menjadi ahli ijtihad, alim, masyaallah. Banyak orang hukum begini katanya, bukan karena dia memang sok-sok tahu, memang alim, ahli mujtahid. Ya, usul fikih mantap, qawaid fikih mantap. Ingat. Kita pelajari kitab usul fikih ni, maknanya kau boleh menjadi mujtahid nah. Saya takut nanti tamat kita baca ni, mujtahid, alim, alamah, Allah. Ini kitab permula, tahu? Masih ada lagi kitab yang lebih besar. Setidak-tidaknya kamu sudah tahu kandungan usul fiqh itu apa. Kalau kamu ingin naikkan atas silahkan, tapi bukan baru belajar ini kau jadi mujtahid, tidak. Ini anak telah belajar betul-betul kitab usul fikih yang tinggi-tinggi sampai dari pelajarannya Jam'ul Jawami, Imam Tajuddin As-Subki dari pelajarinya. Semua kitab usul fikih dari pelajari, qawaid fikih dari pelajari, alim jadi mujtahid dia. Bagaimana? Berarti kan masanya belum habis lagi. Karena anak itu apa? Lahir pada masa ijma'. Walahum ayyarji'u an dalikal hukmi, maka bagi mereka boleh tarajuk, boleh mengambil lagi, berulang lagi untuk apa? Untuk hukum tersebut. Ditengok kembali hukum tersebut tepat atau tidak, karena orang itu masih daripada ahli kurun dia. Ini kalau disyaratkan mesti habis dulu kurun, tapi yang rajihnya tidak disyaratkan. Paham permasalahan? Jadi apakah disyaratkan habis dulu masa kurun itu baru terlaksana hujjah? Yang rajih tidak disyaratkan. Maknanya kalau sudah namanya selesai ijma, dari mulai itu sudah menjadi ijma hujjah, ya, tak perlu lagi habis daripada itu. Andai pun kalau sekiranya ada orang yang pada setelah itu jadi faqih dia, baru berijtihad dia, lain ijtihadnya, itu sudah dianggap keluar daripada ijma' ulama. Keluar daripada apa? Ijma' ulama. Contoh, ijma' ulama dahulu, sebagaimana saya katakan, ijma' ulama tentang haramnya keluar daripada pemimpin yang zalim. Itu sudah ijma'. Landasannya hadis Nabi. Oke.
Datang seorang mujtahid kata tidak ijma', boleh keluar dari yang zalim karena dia zalim. Tidak jadi hancur ijma' itu, tapi dia dikata saz. Orang ini dikata saz. Apa maksud saz? Dia keluar daripada ijma'nya ulama. Faisa kullu ikhtilafin yu'tabar illa ma'ad dalil yu'tabar. Laisa kullu ikhtilafin mu'tabar illa ma'ah apa? Illa ma'ad dalil yu'tabar. Tidak setiap orang yang mengatakan, oh ini khilaf, menurut kalau saya begini. Tidak boleh kita jadikan iktibar, kecuali kalau dia datangkan dengan dalil yang memang jadi iktibar, yang batas untuk diiktibarkan. Walaysa kullu ikhtilafin mu'tabar illa ma'a dalil. Ini perkataan Imam Suyuti. Maksudnya bagaimana? Contoh Imam Syekh Ibnu Taimiyah, manakala beliau menyalahi ijma' para ulama, ya, apa yang dijadikannya dalil tidak boleh dijadikan iktibar, sehingga kita kata qad ikhtalafal ulama fi hadhihi mas'alah, dan telah khilaflah ulama pada masalah ini. Tak boleh kita kata begitu. Kita kata waqad ajma'al ulama. Kenapa? Karena pendapat Ibnu Taimiyah yang keluar daripada itu dianggap pendapat yang tidak muktabar. Dengan dalilnya yang tidak muktabar, maka tidak dianggap ikhtilaf. Tetap ulama itu ijma'. Faham? Contoh untuk ulama-ulama fuqaha, tolak 3 jatuh 3. Tolak berapa? 3 jatuh 3. Ulama sudah ijma' tolak 3 jatuh 3. Siti Marjungkit, aku tolak kau 3 tolak, jatuh 3. Ibnu Taimiyah kata tidak jatuh dengan dalil dia, tapi dalil dia tidak diaktibarkan, tidak jadikan pegangan, sehingga pendapat dia itu tidak dianggapnya dia apa khilaf. Maka ulama tetap mengatakan ajma'al ulama'u ala anna talaqat salasah waq'a salasah. Ijma' ulama tolak yang 3 jatuh 3. Itu. Jadi apabila orang itu keluar dari ijma' dianggap dari syadz. Dianggap apa? Syadz, sudud. Jadi ada Syekh Qardawi buat kitab Sududu Albani, pendapat-pendapat syadz daripada Syekh Albani. Mana syadz yaitu pendapat yang asing, yang tidak dapat diiktibarkan, keluar daripada pendapat ijma'nya ulama. Contohnya Albani keluar daripada pendapat ijma' ulama. Ulama kata kalau emasnya perempuan untuk perhiasan, jadi ada mami jarum. Tahu mami jarum? Ada mami jarum. Letakkan anting-anting sekilo, 2 kilo jalan bunyi. Apa pasal makcik kan? Berat gitu. Apa tak berat? Sekilo. Ini dalam mazhab, ya, yang telah diijma'kan ulama, hanya ya menjadi perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Tapi menurut Albani
itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, pendapat ini dianggap pendapat syadz kerana melawani pendapat ijma'nya ulama. Faham tidak? Faham. Jadi sebagian ulama-ulama fuqaha ini ada pendapat-pendapat syadz, termasuk juga Qardawi. Banyak pendapat syadznya. Di antaranya seorang perempuan yang Kristen masuk Islam. Nah, masuk apa? Islam. Dia sama dengan suaminya. Suami tidak masuk Islam, maka boleh bagi istri yang Islam ini masih kekal bersama laki-laki itu. Itu pendapat syadz. Karena ijma' ulama mengatakan kalau sudah yang namanya perempuan masuk Islam, ditunggu laki-laki itu masuk Islam, tak masuk Islam juga pada masa iddah dia, maka perempuan itu mesti dipisahkan. Paham? Itu ijma' ulama. Jadi kalau Qardawi membolehkannya, itu berarti pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz. Paham? Apa pendapat yang syadz? Yang sudah lari pada pendapat ijma' ulama, ya. Kemudian kenapa kita penting mempelajari ijma'? Kenapa kita penting mempelajari ijma'? Karena kita mesti tahu ijma'. Kalau tidak tahu kita mana-mana yang telah diijma'kan, ditakutkan kita akan membuat ijtihad yang akan melanggar ijma' itu sendiri. Maka kita akan berfatwa dengan satu fatwa yang telah keluar daripada ijma' ulama, ya, yang tidak ada satu ulama pun yang berpendapat seperti pendapatmu. Sebab itu, ya, makanya kamu mesti tahu ijma' ulama. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa fi'lihim. Dan ijma' itu boleh dengan perkataan dan perbuatan. Ijma' boleh dengan perkataan dan perbuatan. Jadi umpamanya kita lihat di Baghdad, orang buat seperti itu. Contohnya dulu kan tai itu, tahu tai? Tai itu menurut sebagian ulama dulu haram itu hukumnya itu. Pernah kamu dengar enggak? Tai dianggap tasabbuh bil kafirin. Termasuk saya dahulu mengharamkan tai. Di waktu di Ma'had saya mengharamkan tai. Tahu tai kan? Karena tasabbuh bil kuffar. Man tasabbaha biqaumin fa minhum. Siapa yang berupa seperti rupa orang kafir, maka dia itu serupa mereka. Jadi haram hukumnya pakai tai. Itu menurut pendapat saya dulu. Sekarang apa hukumnya pakai tai? Enggak lagi haram. Sudah paham. Andaikan ijma' tentang hukum tai, semua ulama tidak akan bertai. Semua ulama tidak akan mengatakan tai itu halal. Nah, ternyata kita tengok ulama-ulama Mesir, alim kabir pakai tai juga. Berarti kan tidak ijma' ulama itu haram. Ada dibuat kafat, ada ulama yang membuatnya, makainya. Berarti haram kan? Kecuali kalau memang salib pakaikan begini. Ini ijma' ulama haram. Muslim pakai salib pula. Itu haram karena tidak ada satu ulama pun yang pakai apa? Salib. Kalau tanyakan apa kau pakai salib? Kafir katanya. Itu. Jadi dengan begitu salib itu haram, tapi tai ketika ada ulama mengatakan haram, kita pergi satu negara ternyata ada ulama yang pakai tai. Ternyata di sini di Mesir, di Malaysia orang yang mau apa? Acara keluar-keluar apa? Vacation. Pakai tai, semat nengok nampak nah. Oh, tak sapu dah tu. Tapi jadinya tidak ijma' tentang tai haram. Ada yang kata boleh, maka mereka gunakan.
Saya pun sudah itu udahlah. Faham saya lebih, otak saya makin luas lagi. Karena otak ni awal kita tak banyak mengaji, memang begitu dia, sempit sekali. Tapi kalau kau mengaji banyak, baru terbuka sikit, terbuka sedikit. Maka jangan ta'assub. Saya dahulu coba yang bayangkan, minta maaf ya, spendel. Spendel tahu tak? Itu spendel haram hukumnya dipakai, saya kata. Saya punya spendel banyak 10, saya pulangkan semua ke rumah. Kenapa dipulangkan nih? Haram. Kenapa haram? Tasabbuh bil mar'ah. Man tasabbaha biqaumin fa minhum. Masyaallah. Iyalah, tahun 1, tahun 2, tahun 3 masih boleh lagi kita pakai spendel. Kena tahun 4, asal bergesek kumpaan dir. Asal bergesek kumpaan dir. Alif, enggak wow. Malu dong. Lagi jalan bawa buku baik-baik begini, dia kumpaan dia walaupun apa kabir. Alif terus dia. Terpaksa beli lagi sependel pakai. Berubah hukum. Tengok bagaimana. Kau pertama boleh katakan haram, ya haram. Ini saya lihat kejiwaan saya ya. Kejiwaan saya dalam berpikir dan menghukumkan. Awal pertama saya kata begini ini tasabbuh apa semua. Saya tengok tasabbuh bil mar'ah, benar-benar tasabbuh bil mar'ah, benar-benar yang menyeramai perempuan tidak boleh. Spendel tu bentuknya bentuk perempuan punya, haram hukumnya. Masya Allah. Ternyata itulah sempitnya otak itu ya. Berjalan. Rupanya ternyata memang perlu kita itu. Kalau tidak dia alih terus nggak pernah wow. Kan malu kita lagi jalan tu lagi. Angin datang kencang, kita tidak pakai apa-apa, kami wajib pakai kain. Wajib kami pakai kain. Jadi malu saya. Saya tu kalau jalan, pondok kami panjang. Kalau jalan, saya pasti disiut sama perempuan. Jadi jalan saya malu. Saya warak kata mereka. Aduh. Makanya 30 perempuan ikut saya, kejar saya. Tidak ada saya katakan cinta. Sekarang tidak ada yang mengajar. Alhamdulillah. Jadi jangan kita kejar perempuan kejar kita. Iyalah. Kita mesti jual mahal. Jual murah pun tak laku. Sudah. Ini namanya pergolakan pemikiran. Ya. Banyak benda yang saya haramkan dahulu. Pernah saya mengharamkan foto. Karena guru saya mengharamkan foto, saya juga ikut mengharamkan foto. Tapi saya tak tengok guru saya sudah sampai pada tahapnya, saya belum sampai. Foto haram, tak mau lagi foto-foto. Asal kawan kata foto, jom kata, malah saya haram. Saya haramkan foto. Karena guru saya, Syekh Ibrahim, mengharamkan foto. Dia ambil pada gurunya Syekh Abdul Halim Khatib, mengharamkan foto. Murid Syekh Hasan Masyad. Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki itu juga mengharamkan foto ayah Syekh Muhammad Alawi. Sudah, saya kata haram foto. Kalau sekarang subhanallah, asal duduk tap-top saja nah, tobat. Ada orang Syekh foto jom. Syekh foto jom. Macam artis bintang film kita buat. Jadi pada lautnya kita akan mempunyai pemikiran makin luas, baru kita paham foto itu ya. Kalaupun memang istilahnya ada permasalahan, jangan banyak-banyak, jangan dipampangkan, gitu sajalah. Karena saya pernah berdebat sama puak-puak Wahabi di Mesir di Saudi, dia kata haram foto. Saya kata, Syah kamu masuk televisi. Televisi itu lebih hebat pada foto lagi, saya kata. Terdiam mereka. Ya kan? Mana besar hebat lagi televisi dengan foto? Televisi lah kan, langsung bergerak. Foto tak bergerak langsung. Kalau memang hasa setakat hadisnya man sawwara suratan, siapa yang menggambarkan ya akan satu gambar, termasuklah televisi juga sawwara suratan namanya. Paham? Jadi tolong kamu tengok nas, hati-hati ya. Tapi demikian tu sebaik-baiknya otak ini makin berkembang. Wal ijma'u yasihu biqaulin wa fi'lihim. Wa yaqulu ba'du, sebagian mengatakan, wa yaf'alu ba'du, sebagian memperbuat. Wa intisalu dalikal qaul awil fi'il, maka berkembanglah perkataan dan perbuatan itu.
wa sukutul baqina alaih, dan ulama yang mujtahid yang lain-lainnya diam, tidak mengkomentari. Karena kalau dia mujtahid dia akan mengomentari tentang haramnya sesuatu. Nah itu. Sudah? Wa qaulul wahid min as-sahabati laysa hujjatan ala ghairihi. Mana tadi itu? Kemudian dianggap juga wasukutul baquna alaih, berbaki di situ sukut. Ini dikatakan ijma' sukuti. Ijma' tadi dua, ijma' al-qauli, ijma' sukuti. Ijma' qauli ini menjadi apa? Hukum hujjah langsung. Ijma' sukuti ini dikhilafkan ulama. Ya, ada yang mengatakan jadi hujjah, ada yang mengatakan tidak menjadi hujjah. Karena hanya setakat sukut diam itu mungkin disebabkan oleh hanya beberapa sebab, ya, maka dia diam. Satu, kemungkinan besar takut dengan pemerintahan. Ini kalau sudah ulama takut dengan pemerintah, masya Allah. Kalau ulama sudah duduk dengan pemimpin, jadi ketar-ketir takut dia. Apa kamu sini? Halal. Masya Allah. Ya Syekh, manggilnya begitu. Ya Syekh, apa kamu ini? Halal. Takut dengan pemerintah. Ulama tak boleh takut. Yang halal halal, yang haram haram. Kalau dia nak dengar, dia penjarain. Resiko. Siapa suruh kau jadi ulama? Ini nanti dia kok kata-kata begini bunuh kita. Resiko dakwah, resiko ulama dibunuh atau dipenjara atau dikucilkan, itu biasa. Yang namanya kau berjuang ini dapat pahala, tentu ada apa? Cobaan. Kau ingin kau pendakwah seenak-enaknya, pakai motor berkilat, punya rumah bertingkat, istrimu 4, sekali diundang 6.000 ringgit. Kau pikir dakwah itu begitu? Dakwah tak begitu. Itu namanya makan gaji. Dakwah itu kau akan dapat macam-macam bencana, difitnah orang, caci orang, pemerintah akan menyekatkan dakwahmu. Itu biasa. Jangan putus halangan. Oh, pemerintah begini. Ya namanya pemerintah dari dulu sampai sekarang begitu aja. Pemerintah zaman dulu sampai sekarang sama aja. Emangnya ada dilahirkan sekarang Umar bin Abdul Aziz? Ada dilahirkan Umar bin Khattab? Enggak ada. Sebab itulah kalau kau nanti jadi ulama, jangan gara-gara kau takut. Tuan guru apa punya? Terlupa saya nanti tidak. Saking lupa dia getar hatinya. Ulama mesti berani. Yang kadang hak katakan, yang batil katakan. Ya, dan ulama mesti mendoakan pemimpinnya agar benar pemimpin itu. Doakan. Jangan ya Allah laknatkan dia. Ya Allah hancurkan dia. Memang dia Fir'aun. Sejajar umat Islam masih berhak didoahi. Betul? Sejajar umat Islam masih lagi berhak untuk didoakan. Tapi kalau kafir katanya, baru kau nak katakan doalah kau dengan Allahumma yal'anhu. Allahumma macam-macam kau buat silahkan. Kalau kafir dia. Itu. Ulama mesti begitu. Saya ingatkan lagi kepada kamu, mungkin kamu jadi ulama yang hak, tetap katakan yang hak. Kan saya lah di kampung saya, Langkat, berhadapan saya dengan pemerintah saya. Mana saya akur? Acara-acara tak datang saya. Saya campaign tahun 2013, saya naik campaign cerita tentang apa yang terjadi pada Langkat. Bila kita datang dari awal sampai akhir Langkat, maka akan terjadi goyang dangdut tanpa musik. Tahu tak? Paham? Goyang dangdut tanpa musik, tahu tak? Naik kereta dari awal Langkat ke akhir Langkat, goyang dangdut tanpa musik. Maknanya keretanya, maknanya jalannya lubang. Tak paham juga artinya. Itu kinayah, kiasan. Saya orangnya, maka saya termasuk ustadz yang paling dibenci sama bupati kami.
Paham? Kita bukan jolok-jolok pemimpin, ingin supaya naduin. Yang saya katakan kepada antum semua ini adalah perkataan-perkataan yang dikatakan oleh para ulama-ulama semuanya, bukan hawa nafsu. Ya, saya termasuk ulama yang disegani sama mereka, takut mereka saya cakap. Karena saya cakap di depan Departemen Agama Langkat. Sampai saya kata, kamu agama, wahai para ustaz-ustaz bagian Departemen Agama, jangan perbanyak korupsi. Malu kita, saya kata begitu. Diam orang itu. Karena kamu pembimbing agama, kamu paling banyak korupsinya macam mana? Orang takkan percaya lagi dengan ustaz, saya kata. Karena mereka bagian Departemen Agama. Departemen Agama. Departemen Agama paling banyak korupsi di Indonesia. Sampai aja saya cakap. Marah kau, marahlah. Siapa suruh undang saya? Iya, macam sekarang ini. Kalau tak suka cakap saya, silakan. Siapa suruh undang saya untuk bercakap? Paham? Jadi kalau di ulama itu, kalau dia memang ada orang buat begini begitu, itu wajar lah, biasalah itu. Ya, namanya apa? Macam Ustaz Azhar Idrus. Tak kena belasah. Buat gambar apa? Gambar porno. Itu namanya cobaan dakwah supaya orang benci sama kamu. Ya? Itu masalah ijma' sudah kita bicarakan. Sekarang kita bicarakan tentang masalah perkataan sahabat. Kadang-kadang kita akan dengarkan perkataan Abu Bakar, kadang-kadang kita dengarkan ya perkataan Umar dan sebagainya. Bagaimana? Apakah itu hujah atau tidak? Sebelum kita masuk dalam masalah ini, kita perlu untuk mencari di mana kita dapat perkataan para sahabat ini. Kita akan dapat dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razak As-Sun'ani dan Musannaf satu lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Syaibah. Dalam kitab Musannaf akan diterangkan mauquf, marfu' dan mauquf maqtu'. Ya. Bagaimana saya ingin melihat ini perkataan Sipolan. Tengok dalam kitab-kitab Musannaf. Karena kitab hadis ada Al-Musannaf, Al-Mustadrak, Al-Mustakhraj, As-Sahih, As-Sunan, Mu'jam atau Ma'ajim. Pernah kau baca itu semuanya? Sahih Bukhari pun tak habis. Yang pertama As-Sahih, kitab Sahih seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Kalijaga. Kemudian masuk lagi apa? Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Banyak kitab hadis. Semana kamu nak bacanya? Bacanya pun tak. Macam mana pula kau jadi mujtahid? Sudah. Sama juga dengan kalau kamu ingin mengetahui, bagaimana kita ingin mengetahui itu maratib ijma'. Apa kitab yang perlu kita pegang? Pertama perlu kita punya kitab maratibul ijma'. Kitab apa? Maratibul ijma'. Yang kedua kitab ijma' karangan Imam Ibnu Mundir. Yang ketiga kamu lihat apa yang telah dituliskan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim tentang masalah ijma'. Itu akan sebutkannya mana-mana yang ijma'. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah wa qaul wahid min sahabah laisa hujjatan ala ghairihi, dan perkataan daripada satu orang sahabat tidak menjadi hujjah kepada orang lain, karena mungkin itu pendapat dia, bukan dari Nabi, pendapat dia dan mazhab dia. Ala qaulul jadid, atas qaul jadid. Qaul jadid adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i di kota Kairo, Mesir, di kota Mesir, ya, pendapatnya di kota Mesir. Adapun qaul qadim itu adalah pendapat beliau di mana? Di
di Baghdad, ya. Wa fil qadimi, dan dalam qaul qadim hujjah, tapi ketika sampai pada Mesir dia kata satu orang sahabat perkataannya tidak dianggap hujjah karena sama saja, ya. Maka dikatakan wa rajulun wa nahnu rijal, dia laki-laki kami juga laki-laki, maksudnya laki-laki yang punya ilmu. Jadi kalau pendapat setakat pendapat semuanya boleh berijtihad, tapi kalau sudah sepakat para sahabat sudah jadikan hujjah, paham? Tapi kalau kena hadis tak ada, apa-apa tak ada kaul sahabat, itu boleh membantu hukum. Boleh membantu hukum, bukan jadi hujjah, tapi boleh kita membantunya untuk mendekatkan pemahaman kepada permasalahan tersebut. Li hadisin, karena hadis, kenapa hadisnya mengatakan hujjah? Pertama, ashabi kan nujum bi'aihim ihtadaitum, sesungguhnya sahabat-sahabatku itu adalah apa? Bintang, dengan mana-mana kau ikuti maka kamu dapat hidayah. Maka dikatakan ini hadis dhaif. Hadis dhaif tidak dijadikan hujjah, maka dengan begitu pendapat daripada satu sahabat tidak dianggap hujjah. Kita boleh berpendapat dengan asing daripada sahabat tersebut. Tapi kalau semua sahabat, apalagi sahabat tersebut sudah dipegang oleh 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini sudah kuat juga, walaupun tak jadi hujjah, sudah kuat untuk menjadikan itu sebagai hukum. InsyaAllah kita istirahat sebentar, ya. Berapa menit? 30 menit, ya. Bentar, ya, kita istirahat. Wallahu a'lam. Kita akan masuk nanti ke akhbar.